Halo, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya, Bunda Iren dalam Do Re Mi. Doa dan renungan misioner bersama Sekami, Paroki Santo Petrus dan Paulus, Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini, Kamis tanggal 26 Juni 2025. Kita berada pada hari biasa pekan ke-12. Dan bacaan hari ini diambil dari Matius bab 7 ayat 21 sampai 29. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita menandai diri kita dengan kemenangan Yesus Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur jika Engkau telah membangunkan kami di pagi hari yang cerah ini. Kami mau mendengarkan dan membaca sedikit dari firman-Mu. Hari ini kami mau merenungkan bagaimana kami dapat setia dalam melakukan kehendak-Mu. Terangilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami kebenaran-Mu dan hidup sesuai dengan ajaran-Mu. Mampukan kami menjadi pribadi yang bertumbuh, bahkan mendasarkan iman kami pada pondasi yang kuat dan tangguh, yakni pada Engkau sendiri. Jauhkanlah kami dari segala bentuk kesesatan dan berikanlah kami kekuatan untuk menjadi terang dan saksi-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 7 ayat 21 sampai 29. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama seperti dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik sekami dan remaja misioner, baru saja kita mendengar firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius. Tadi kita diingatkan bagaimana Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku,
Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Perkataan Yesus ini sangat tegas. Ia mengingatkan bahwa iman sejati tidak hanya diwujudkan dalam kata-kata atau aktivitas keagamaan, melainkan perbuatan yang nyata dan ketaatan kepada kehendak Allah. Mungkin banyak orang bisa terlihat rohani dari luar, namun sesungguhnya Tuhan melihat hati dan perbuatan yang mencerminkan kasih dan ketaatan pada Tuhan. Tuhan Yesus juga melanjutkan dengan perumpamaan tentang dua orang yang membangun rumah, satu di atas batu dan yang lainnya di atas pasir. Pada saat badai datang, rumah yang dibangun di atas batulah yang tetap berdiri kokoh. Batu itu ibarat sabda Tuhan yang didengar dan dilakukannya. Ini adalah dasar yang kokoh dalam hidup rohani kita. Namun, dalam kehidupan kita juga memiliki tantangan hidup, cobaan, dan datang silih berganti. Iman yang dangkal dan hanya sebatas ucapan tidak akan bertahan lama, seperti sebuah bangunan yang didirikan di atas pasir. Iman yang diwujudkan dalam ketaatan, kesabaran, kasih pada sesama, dan cinta pada Tuhan akan membawa kekuatan dan keteguhan. Renungan ini mengajak kita bagaimana kita mampu bertanya kepada diri kita, apakah kita hanya mengenal Tuhan lewat kata-kata, atau kita sudah sungguh-sungguh hidup dalam kehendak-Nya dan melakukan perintah-Nya dalam sehari-hari? Apakah hidup kita sudah dibangun di atas batu dan pondasi yang kuat, yakni berdasarkan firman-Nya? Ataukah masih di atas pasir, yakni keinginan dan logika kita semata? Yesus mengakhiri ajarannya dengan otoritas, dan orang-orang pun takjub. Ia tidak hanya mengajarkan teori atau kata-kata, tetapi menjadi teladan hidup dan kehendak Allah itu sendiri. Kita sekarang dipanggil menjadi murid yang tidak hanya mendengar, tetapi melakukan. Mari membangun hidup kita di atas pondasi iman yang kokoh. Jadikan sabda Tuhan sebagai suluh dan penuntun hidup kita. Mari wujudkan setiap hari ada dalam kasih dan kerendahan hati dan ketaatan terhadap Tuhan. Amin. Tutup firman Tuhan dan renungan kita pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang terkasih, Allah Bapa, sumber segala cinta, ajarkanlah kami untuk tidak hanya mendengar sabda-Mu, tetapi juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kuatkanlah kami mampu menjadi pelaku firman-Mu dan menjadi pelaku kehendak-Mu. Meski tidak selalu mudah dan penuh dengan tantangan, tapi jadikanlah sabda-Mu sebagai dasar kehidupan kami, batu karang yang teguh, sehingga pada saat badai datang, kami tetap kuat. Bentuklah hati kami agar tetap setia, jujur dan rendah hati dalam mengikuti-Mu. Semoga hidup kami menjadi kesaksian yang nyata akan kasih dan kebenaran-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Mari kita juga berdoa, doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus,
Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah. Tuhan Yesus, utuslah kami dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Adik-adik sekami dan remaja misioner yang Bunda Iren kasihi dan Tuhan Yesus cintai. Adik-adik, selamat menjalani hari ini dengan penuh sukacita dan gembira. Jadi berkat bagi sesama dan siapapun yang kita jumpai hari ini. Sampai jumpa esok hari.